Selamat pagi anak-anak semuanya, Shalom. Mengucap syukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mengingat kembali perbuatan Tuhan buat kita, bahwa Tuhan Yesus yang kita punya adalah Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama pujian. Bangkit di hari ketiga, dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Di salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Di salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Nah, sebelum kita akan lanjutkan Bitsong Sentral kita terlebih dahulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan, kami bersyukur. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, ajarlah kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Ceritakanlah kepada anak-anakmu. Diambil dari Mazmur 78 ayat 4, berbunyi demikian. Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Anak-anak, pernahkah kakek atau nenekmu atau mama atau papamu menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka di masa yang lalu? Mungkin mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Mungkin dulu susah waktu bekerja, tapi Tuhan berkati sehingga kemudian semuanya bisa Tuhan cukupi. Atau pengalaman-pengalaman yang membuat mereka sedih, membuat mereka menangis, tapi akhirnya membuat mereka semakin percaya kepada Tuhan. Anak-anak, Allah melakukan begitu banyak hal yang menakjubkan dalam diri umat-Nya. Dan itu pun yang Allah lakukan dalam diri umat Israel, yaitu bangsa pilihan Allah. Umat Israel juga disebut sebagai umat Yahudi atau bangsa Yahudi. Anak-anak, pada waktu itu Allah ketika menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mau masuk ke tanah Kanaan, bangsa itu harus menyeberangi sungai Yordan. Dan pada waktu itu setelah Musa meninggal, maka yang memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Bapak Yosua diperintahkan oleh Tuhan, suruhlah 12 orang mewakili 12 suku Israel mengambil 12 batu dari tengah sungai Yordan.
Waktu itu ketika mereka menyeberang, Tuhan membelah sungai Yordan itu sehingga mereka bisa lewat di tempat yang kering. Mungkin mirip ya, waktu dulu Tuhan juga waktu membelah Laut Merah dan bangsa Israel juga berjalan di atas tanah yang kering. Nah, ini sungai Yordan dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka mengambil 12 batu itu dari tengah-tengah sungai Yordan dan menumpuknya di tepi sungai sehingga orang bisa melihat, wah, ada seperti tugu batu yang tersusun dari 12 batu yang diambil. Anak-anak, mengapa sih hal ini penting? Mengapa sih Tuhan menyuruh mereka berbuat demikian? Allah punya alasannya, Allah punya tujuannya, yaitu Ia berkata, supaya jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apa sih, Pah? Apa sih, Ma, arti batu-batu ini? Maka kamu akan bisa menjawab bahwa itu adalah tanda bahwa Allah sudah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena Tuhan yang menolong mereka bisa menyeberangi Laut Merah, bisa menyeberangi Sungai Yordan, sehingga bisa mendapatkan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Anak-anak, bukan hanya bangsa Israel saja loh yang seharusnya mengingat segala kebaikan Allah. Kamu dan saya pun harus ingat begitu banyaknya perbuatan-perbuatan menakjubkan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Apa saja sih? Banyak ya kalau kita ingat. Anak-anak bisa tetap sehat di masa pandemi ini, itu pun berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kalian masih bisa menjalani kehidupan kalian lahir dengan sehat, itu juga pertolongan Tuhan loh atas diri kalian. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Tuhan menjawab doa-doa kita dengan cara-cara yang istimewa. Itu semua dapat kita tulis di dalam buku jurnal kita, atau mungkin anak-anak punya handphone ya, kakak, koko-koko, cici-cici kelas 6 bisa ditulis di situ diary. Jangan hanya ditulisnya tentang perasaan-perasaan yang galau dan susah saja, tapi bagaimana kamu mengingat perbuatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu dicatat tiap-tiap hari. Supaya apa? Suatu saat nanti kamu membukanya, kamu membacanya, oh kamu jadi ingat lagi. Iya ya, Tuhan itu sudah begitu baik buat saya. Dan nanti suatu saat kalau Tuhan izinkan kamu punya anak, punya cucu, kamu bisa menceritakan itu kepada mereka. Luar biasa ya Tuhan kita. Siapa di sini yang mau belajar menceritakan kebaikan Tuhan? Siapa yang mau mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidupmu? Ya, kamu dan saya murid-murid Tuhan yang tidak melupakan perbuatan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami bersama pelajari pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengingat bahwa Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup berbuat segala sesuatu. Kami pun bersyukur Tuhan sudah memimpin kehidupan kami sampai hari ini. Kiranya kami terus mengingat akan perbuatan Tuhan, bahkan kami menceritakannya kepada orang-orang lain. Kami juga saat ini menyerahkan anak-anak yang akan belajar, Bapak Ibu Guru yang akan mengajar sepanjang hari ini. Tuhan beri kekuatan, tambah-tambahkan hikmat dan kesabaran. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua anak Tuhan katakan, amin. Ya anak-anak, kiranya kita terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.